good morning everybody. How are you today? I'm fine too, thank you. Our material today is talking about if conditional, atau dalam bahasa Indonesianya ialah kalimat bersyarat atau kalimat pengandaian. Conditional if terdiri dari 3 tipe, atau if conditional consists of 3 types. The first one atau yang pertama adalah probably condition atau real condition. Dalam membuat kalimat untuk type ini harus bisa menggambarkan suatu keadaan yang besar harapan akan terlaksana. Main clause-nya yaitu future tense dan sub clause-nya adalah simple present. So, kita lihat sekarang pattern atau rumus dari type 1 ini adalah simple future tambah if tambah simple present tense. Simple future di sini posisinya sebagai induk kalimat atau main clause. Simple present tense fungsinya sebagai anak kalimat atau sub clause. Jadi kita buat rumusnya seperti ini. Subject plus shall or will plus be plus adjective plus if plus subject plus to be plus adjective, or subject plus shall tambah will plus verb 1 if you want to use verb plus subject plus verb 1 plus subject. Atau kalau kita dibalik sehingga sub clause-nya dulu seperti ini. If tambah simple present tense tambah simple future tense. Kamu boleh lihat rumus atau pattern yang dibalik dari induk kalimat plus sub plus if plus sub clause, atau dibalik dari if tambah sub clause tambah main clause. Itu adalah untuk pattern atau type 1. So look at the example below. Kamu boleh lihat contoh-contoh ini di bawah ini boleh. Yang pertama, she will go with you if she is not busy. She will go with you if she is not busy. Dimana she will go with you itu sebagai main clause, if itu sebagai conditional if-nya, she is not busy itu sebagai sub clause-nya. Nah, ketika kita balik, dimana if-nya di depan plus sub clause plus main clause, maka dia berubah posisi menjadi if she is not busy, she will go with you. Ini adalah contoh yang pertama yang menggunakan kata kerja plus kata sifat, verb plus adjective. Contoh yang kedua adalah he will do the work if he has the time. He will do the work if he has time. Kita balik, bisa if-nya dulu menjadi if he has time, he will do the work. Dimana di sini penggabungan kata kerja dengan kata sifat, memiliki waktu. Contoh yang ketiga, nomor 3, they will play tennis if the weather is fine. Itu ketiga main clause-nya dulu. Ketiga sub clause-nya dulu kita bisa ganti dengan if the weather is fine, they will play tennis. Dimana they will play tennis ini adalah sebagai main clause yang menggunakan kata kerja. Kemudian if the weather is fine itu adalah adjective jika cuaca bagus. Maka contoh yang bisa kamu lihat nomor 3 seperti itu. Contoh yang keempat, my grandmother will go to the hospital if Susie goes too. If Susie goes too, my grandmother will go to hospital. Nenek saya akan pergi ke rumah sakit jika Susie pergi juga. Nah, di sini posisi my grandmother will go to hospital sebagai kata kerja di mana subjeknya adalah orang ketiga tunggal. Maka sub clause-nya if Susie goes to. Susie adalah orang ketiga tunggal, maka kata kerjanya go ditambah es. Ketika kita balik sub clause-nya di depan, maka posisi kalimatnya menjadi if Susie goes to, jika Susie pergi juga, my grandmother will go to hospital.
maka nenek saya juga akan pergi ke rumah sakit. Ini adalah penggabungan kata kerja dan kata kerja. Kata kerjanya adalah go dengan goes. Oke, yang contoh kelima, I will be stupid if I am lazy. I will be stupid sebagai main clause, if I am lazy sebagai subclause. Ini adalah perpaduan antara kata sifat dengan kata sifat. Di mana kata sifatnya yaitu stupid dan lazy. Kalau kita balik posisi subclause di depan, maka posisi kalimatnya menjadi if I am lazy, I will be stupid. Oke, itu adalah kalimat atau contoh rumus dari if conditional type 1, yaitu probably condition, kondisi di mana kemungkinan akan terlaksana kejadian atau keinginan tersebut. Contoh yang kedua adalah, atau type yang kedua, tipe if conditional yang kedua adalah improbably conditional or unreal condition. Dalam membuat kalimat untuk type ini harus menggambarkan suatu keadaan, kejadian yang tipis harapan akan terlaksana. Bisa terlaksana tapi sedikit kemungkinan. Main clause-nya, kalau tadi if conditional type 1, main clause-nya ada simple future, maka di type 2 main clause-nya adalah word conditional. Subclause-nya adalah past tense. Maka rumus yang kita dapat adalah past future tambah if tambah past tense. Dimana kalau kita gambarkan rumus tersebut dalam kata kerja dan kata sifat menjadi subject tambah would tambah verb 1. Kalau tadi di type 1, maka would itu adalah will, yaitu verb 1 karena dalam bentuk present future. Saya ulangin, subject tambah would tambah verb 1 tambah if, tambah subject tambah to be dalam bentuk word. To be dalam bentuk past adalah word, tambah adjective, itu kalau mempergunakan kata sifat. Kalau rumus untuk penggabungan kata sifat dan kata kerja adalah subject tambah would tambah be tambah adjective plus if tambah subject tambah verb to tambah object. Atau ketiga dibalik, maka subclause-nya di depan menjadi if tambah past tense tambah past future. Nah, kamu boleh lihat rumus yang ada di slide ini. Ketiga main clause-nya di depan atau subclause-nya di depan. Untuk contohnya, this is for some example. Look at about some example for type 2. Lihat beberapa contoh untuk tipe 2. Number 1, she would pass the examination if she studied. Would pass the examination, she would pass the examination adalah main clause-nya. Kemudian ditambah if, tambah subclause if she studied. Ketika kita balik subclause di depan, maka berubah menjadi if she studied, she would pass the examination. Ini adalah perpaduan kata kerja dengan kata kerja. Contoh yang kedua, John would be happy if he were here. John would be happy if he were here. John akan merasa gembira jika dia ada di sini. Kenyataannya John tidak di sini dan dia tidak bahagia. Begitu ya arti dalam bahasa Indonesianya. Number 3, he would do the work if he had a time. Dia akan mengerjakan pekerjaan itu jika dia punya waktu. Di sini adalah perpaduan kata kerja dan kata sifat. Kalau kita balik, subclause-nya menjadi di depan adalah he had a time, he would do the, if he had a time, he would do the work. Number 4, I would study French if I were you. Saya akan belajar bahasa Prancis jika saya kamu. Ini adalah perpaduan antara kata kerja dengan kata sifat. Kalau kita balik, subclause-nya menjadi if I were you, I would study French. Ya, number 5, they would go to the beach if it were a holiday. Mereka akan pergi ke pantai jika
hari libur. Ternyata harinya tidak libur dan mereka tidak jadi ke pantai. Seandainya hari libur, mereka akan pergi ke pantai. Nah, itu arti dari nomor 4 ini. Ketika kita balik subclause-nya di depan, if it were a holiday, they would go to the beach. Ya, seperti itu. Perhatikan untuk type 2, kata kerja atau auxiliary verb, kata kerja bantu harus dalam bentuk type 2 atau bentuk kedua. Itu juga dengan to be. Tidak boleh is MR tapi menjadi were. Oke. Kita masuk sekarang ke type 3. Untuk type 3 adalah if conditional yang type 3 atau tipe ketiga menggambarkan suatu kejadian atau keadaan yang sama sekali tidak ada harapan akan terlaksana. Atau is it impossible? Sudah tidak mungkin. Main clause-nya harus perfect conditional. Seperti would, have, could have. Subclause-nya harus past perfect tense. Future perfect tambah if tambah past perfect. Itulah rumusnya. Dari ketiga type tersebut, mungkin the most difficult is type 3. Nah, kita bisa lihat rumusnya yaitu future perfect tambah if tambah past perfect. Kalau kita balik subclause-nya, if tambah past perfect tambah future tense. Nah, apa itu future perfect sebagai main clause? Adalah subject tambah would tambah have tambah verb 3. Past perfect sebagai anak kalimat atau subclause-nya adalah subject tambah had tambah verb 3. Ingat, untuk type 3 kata kerja harus bentuk ketiga. Coba perhatikan rumus dari type 3 ini. Nah, ketika kamu memperhatikan rumus, maka kita akan bisa mengerjakan soal. Coba perhatikan contoh, 5 contoh yang Ibu berikan. Number 1, I would have told her if I had met John yesterday. Saya akan mengatakan kepadanya jika saya telah bertemu John kemarin. Ternyata saya tidak bertemu John dan saya tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Jadi ini sudah tidak mungkin terjadi atau impossible conditional. Contoh yang kedua, she could have finished the homework if he started it on time. Dia akan dapat menyelesaikan PR itu jika dia memulainya tepat waktu. Ternyata dia tidak memulainya tepat waktu dan dia tidak selesai mengerjakan PR-nya. Contoh yang ketiga adalah John would have been successful if he started hard. Si John akan sukses jika dia memulainya dengan keras atau disiplin. Tapi ternyata John tidak memulainya dan dia tidak sukses. Sudah tidak mungkin terjadi. Perhatikan di sini penggabungan kata sifat dengan kata kerja. Contoh yang keempat, he would have come if you had invited him. Dia akan datang jika kamu telah mengundang dia. Tapi kenyataannya kamu tidak mengundang dia, berarti dia tidak akan datang. Itu untuk main clause-nya dulu. Ketika kita balik subclause-nya dulu, if you had invited him, he would have come. Contoh yang kelima, I would have given it to you. Saya akan memberikan ini kepada kamu jika kamu menemukan uang saya. Ketika dibalik subclause-nya dulu, if you had found the money, I would given it to you. Saya akan memberikan uang ini kepada kamu, atau jika kamu menemukan uang itu, saya akan memberikan kepada kamu. Tapi kenyataannya kamu tidak menemukan uang itu dan saya tidak memberikan kepada kamu. Oke, be careful, hati-hati, karena dari ketiga tipe ini seperti yang Ibu bilang tadi, yang paling susah adalah type 3 karena ini memakai perfect, kata kerja bentuk ketiga. Oke, saya rasa cukup sekian materi kita pagi ini. If you have a question, please ask me. Semoga bisa dimengerti. Thank you for your attention and have a nice day. Bye.